Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada siswa kelas 7 SMP Islam Pariskian. Mari kita belajar IPA dengan materi interaksi makhluk hidup dengan lingkungan bagian 1, karena nanti akan ada bagian 2. Masih bersama saya, Mr. Sabto Rosadi. Salam kenal. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh, kita harus tahu apa yang dimaksud dengan lingkungan. Nah, lingkungan secara umum dapat diartikan sebagai segala sesuatu di luar individu. Segala sesuatu di luar individu merupakan sistem yang sangat kompleks, sehingga dapat mempengaruhi satu sama lain. Kondisi yang saling memengaruhi ini membuat lingkungan selalu dinamis dan dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi. Nah, unsur pada lingkungan. Unsur pada lingkungan yaitu ada dua ya. Ada unsur biotik atau hidup dan juga unsur abiotik atau tak hidup. Unsur biotik terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, jamur atau fungi, bakteri, virus. Abiotik terdiri dari tanah, api, udara, air, kelembaban, suhu, intensitas cahaya, dan lain-lain. Mirip sama Avatar ya. Kemudian pola-pola interaksi dalam ekosistem. Nah, jadi di dalam lingkungan dan juga makhluk hidup itu membentuk suatu pola interaksi. Di antaranya yaitu ada rantai makanan, ada jaring-jaring makanan, dan juga ada piramida makanan. Perbedaan secara umum antara rantai makanan dengan jaring-jaring makanan adalah rantai makanan merupakan bagian dari jaring-jaring makanan, atau rantai makanan hanya proses makan dimakan dengan skala lebih kecil. Sedangkan jaring-jaring makanan merupakan proses atau sekumpulan dari rantai makanan dengan skala yang lebih besar dan luas. Kemudian, selain itu juga ada macam-macam simbiosis atau hubungan kerjasama antar makhluk hidup. Simbiosis sendiri ada 3 macam. Yang pertama, simbiosis mutualisme, yaitu hubungan yang saling menguntungkan, contohnya antara serangga dengan tumbuhan dalam membantu proses penyerbukan ya. Jadi serangga mendapat bahan makanan berupa nektar dari bunga, sedangkan bunga mendapat keuntungan dalam proses penyerbukannya. Kemudian simbiosis komensalisme, hubungan yang menguntungkan salah satu pihak, namun tidak ada yang dirugikan. Contohnya adalah tanaman anggrek dengan pohon mangga. Tanaman anggrek mendapat keuntungan berupa tempat hidup, sedangkan pohon mangga tidak mendapat keuntungan maupun kerugian dari keberadaan tanaman anggrek tersebut. Yang terakhir yaitu simbiosis parasitisme, hubungan yang hanya menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak yang lain. Contohnya adalah antara kutu dengan manusia. Kutu rambut memperoleh keuntungan dari manusia berupa darah yang dihisap sebagai makanannya, sedangkan manusia akan merasakan gatal pada kulit di kepalanya. Nah, ini contohnya ya. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terus semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.